Selamat datang di pelajaran patofisiologi kardioendokrin ini. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai gangguan menstruasi. Ya, nama saya Gregorius Baskara Wikanendra dan langsung saja kita mulai pelajaran pada kali ini. Ya, apakah itu gangguan menstruasi? Ya, gangguan menstruasi adalah gangguan yang terjadi pada siklus menstruasi. Berdasarkan tipenya, hal ini bisa dibagi menjadi 4, yaitu kelainan jumlah dan lama perdarahan haid, kelainan siklus haid, perdarahan di luar siklus haid, dan gangguan lain yang berhubungan dengan haid. Langsung saja kita mulai ke klasifikasi yang pertama, yaitu kelainan jumlah dan lama perdarahan haid. Tadi yang pertama itu adalah kelainan jumlah dan lama perdarahan haid. Hal ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu menorrhagia atau hipermenore, di mana perdarahan haid itu terjadi dalam jumlah banyak, kurang lebih dari 80 ml darah, dan atau durasi yang bertambah menjadi lebih lama, lebih dari 7 hari, pada interval haid yang normal. Yang kedua itu hipomenore atau kebalikannya. Jadi yang ini adalah perdarahan haid yang lebih pendek dan atau lebih kurang dari biasanya. Keadaan ini akibat gangguan endokrin, konstitusi penderita, dan pada uterus. Di antara menorrhagia atau hipomenore, yang lebih berbahaya adalah hipermenore atau menorrhagia karena ya perdarahannya lebih banyak. Maka dari itu di sini akan dibahas sedikit mengenai tata laksana atau ya langkah-langkah bagaimana mengatasi menorrhagia. Pada setelah dideteksi adanya menorrhagia, maka yang perlu dilakukan adalah dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, yaitu di sini pemeriksaan hormon tiroid, USG transvaginal, atau saline infusion sonography atau disingkat SIS. Kemudian dari sini untuk tata laksananya bisa 2, apakah kemudian penyebab menorrhagia ini memerlukan kontrasepsi atau tidak untuk mengatasinya. Jika tidak perlu kontrasepsi, hanya untuk hanya untuk mengatasi nyerinya saja, maka bisa diberikan terapi medikamentosa berupa asam tranexamat 3 kali 1 gram atau asam mefenamate 3 kali 500 mg bila ada nyeri. Kemudian diobservasi selama 3 siklus. Jika beres ya sudah, kalau tidak adekuat maka dilanjutkan USG transvaginal atau SIS lagi. Jika membutuhkan kontrasepsi, maka dilihat terlebih dahulu apakah pasien ini memiliki kontraindikasi pil kontrasepsi kombinasi atau tidak. Jadi PKK itu pil kontrasepsi kombinasi ya. Jika tidak ada kontraindikasi, maka bisa diberikan pil kontrasepsi kombinasi selama 3 siklus. Jika terdapat kontraindikasi, maka bisa diberikan progestin selama 14 hari, kemudian dihentikan selama 14 hari, ulangi selama 3 siklus, dan tawarkan LNG-IUS. Ini LNG-IUS ini levonorgestrel intrauterine system, jadi levonorgestrel yang dimasukkan ke dalam rahim. Jika respon tidak adekuat, maka bisa dilanjutkan ke USG transvaginal atau SIS untuk mendeteksi penyebab sebetulnya ini kenapa. Berikutnya, jika dengan menggunakan obat-obatan dan terapi hormonal masih belum beres juga, maka bisa dilanjutkan dengan USG transvaginal atau SIS. Kemudian dari sini dilihat apakah normal, ada polip, atau ada hiperplasia, atau ada adenomiosis. Jika normal atau misalkan kondisinya abnormal dan tidak bisa dilakukan terapi konservatif, ini kemudian dilihat apakah fungsi reproduksinya komplit atau tidak. Jika tidak komplit, maka dicatat siklus menstruasi dan dimonitor hemoglobinnya. Jika fungsi reproduksinya komplit, perlu dipertimbangkan apakah perlu ablasi endometrium atau histerektomi. Kemudian jika terdapat polip atau mioma submukosum, ini kemudian bisa dipertimbangkan reseksi dengan histeroskopi. Jika terdapat hiperplasia endometrium, ini ketebalan endometriumnya lebih dari 10 mm ya. Ini bisa dilakukan pengambilan sampel endometrium. Kemudian jika terdapat adenomiosis, ini pertimbangkan MRI, progestin, LNG-IUS, leuprolit atau histerektomi. Selanjutnya kita lanjut ke kelainan siklus haid.
Ini bisa dibagi menjadi 3, polymenore, oligomenore, dan amenore. Polymenore itu ketika peredaran haid yang terjadi dengan interval kurang dari 21 hari biasanya disebabkan oleh gangguan hormonal, endometriosis, maupun kongesti ovarium karena peradangan. Kalau oligomenore, panjang siklus menstruasi menjadi lebih dari 35 hari. Sementara itu untuk amenore tidak haid selama 3 bulan berturut-turut. Adanya amenore harus dipastikan bukan suatu kondisi fisiologis seperti pada masa sebelum pubertas, kehamilan, masa laktasi, dan sesudah menopause. Iya, jadi ya kalau misalnya ini pasiennya seharusnya memang tidak mens, ya jangan kemudian panik karena tidak mens. Amenore patologis itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu amenore primer dan sekunder. Untuk yang amenore primer itu belum pernah haid hingga usia di atas 18 tahun. Paling sering disebabkan oleh kelainan genetik dan abnormalitas kongenital lainnya. Sementara untuk amenore sekunder sebelumnya pernah haid, sementara sekarang tidak haid lagi. Ya, mari kita lihat etiologinya apa saja. Untuk etiologi amenore primer itu ada yang paling sering abnormalitas kromosom. Jadi misalkan mengalami sindrom Turner, jadi kromosom X-nya cuma 1 dan kelainan kromosom lainnya. Kemudian keterlambatan pubertas secara fisiologis, agenesis Mullerian, septum vaginal transversal atau hymen imperforata. Jadi meskipun ini pasiennya bisa haid, bisa menstruasi, tapi darahnya tidak bisa keluar. Kemudian gagal produksi hormon hipotalamus GnRH, anoreksia nervosa, dan hipopituitarisme. Sementara itu untuk amenore sekunder etiologinya bisa lebih banyak. Ini ada gangguan organik pusat, bisa disebabkan oleh tumor, radang, dan destruksi. Kemudian gangguan kejiwaan bisa disebabkan oleh shock emosional, psikosis, anoreksia nervosa, pseudociesis. Untuk yang aksis HPO, jadi hipotalamus, pituitari, dan ovarium itu ada bisa terkena sindrom amenore galactore, kemudian sindrom Stein-Leventhal, amenore hipotalamik, gangguan hipofisis itu terkena sindrom Sheehan, penyakit Simmons, dan tumor. Untuk gonadnya bisa menopause prematur, insensitif ovari, penghentian fungsi ovarium, tumor sel granulosa, sel TK, dan sel hilus. Untuk glandula suprarenalisnya bisa terjadi sindrom adrenogenital, pankreas itu diabetes. Kemudian uterus vagina ada sindrom Asherman, endometritis, TB, dan histerektomi. Dan penyakit-penyakit umumnya itu bisa disebabkan oleh gangguan gizi dan obesitas. Jadi untuk mengatasi amenore yang sekunder itu ya yang bisa diatasi dengan mengatasi penyebabnya. Begitu. Berikutnya akan kita lanjutkan ke perdarahan di luar haid. Ini ada 2, metrorargia dan menometrorargia. Metrorargia merupakan perdarahan haid dengan interval tidak teratur, sementara menometrorargia itu adalah peningkatan perdarahan haid atau durasi perdarahan yang terjadi dengan interval yang tidak teratur. Perdarahan di luar haid dapat diakibatkan oleh etiologi organik atau fungsional. Penyebab organik mencakup kelainan pada cervix uteri, corpus uteri, tuba fallopi, dan ovarium. Perdarahan uterus yang tidak disebabkan oleh etiologi organik atau disebabkan oleh sebab fungsional disebut sebagai perdarahan disfungsional. Etiologinya berupa corpus luteum persisten, insufisiensi corpus luteum, apopleksia uteri, dan kelainan darah. Diagnosis perdarahan di luar haid didapatkan melalui anamnesis dan pemeriksaan ginekologis yang diteliti. Tata laksana yang dapat diberikan itu estrogen dosis tinggi dalam bentuk dipropionas estradiol IM 2,5 mg atau benzoas estradiol 1,5 mg atau valeras estradiol 20 mg. Kemudian progesteron itu caproas hidroksiprogesteron 125 mg IM atau norepinephrine 15 mg atau asetas medroksiprogesteron 10 mg. Dan tata laksana yang terakhir yang dapat diberikan adalah pemberian hormon androgen. Gangguan haid yang terakhir adalah gangguan lain yang berhubungan dengan haid. Ini ada premenstrual tension, Mittelschmerz, dan dysmenorrhea. Premenstrual tension itu merupakan keluhan yang muncul 1 minggu atau beberapa hari sebelum haid dan dapat bertahan hingga mulai haid atau sampai haid selesai.
Gejalanya berupa iritabilitas, insomnia, gelisah, nyeri kepala, perut kembung, mual, pembesaran, dan nyeri pada payudara, dan sebagainya. Sampai sekarang, etiologi premenstrual tension ini masih belum jelas dan keadaannya diduga akibat adanya ketidakseimbangan antara estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah Mittelsmers. Ini merupakan nyeri di antara masa haid dan ovulasi yang muncul dalam hitungan jam hingga 3 hari. Nyerinya dapat disertai perdarahan namun tidak menjalar dan tidak disertai mual dan muntah. Kemudian yang terakhir adalah dysmenorrhea. Ini dibagi menjadi dua, yaitu dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea primer adalah nyeri haid tanpa kelainan pada organ genitalia, sedangkan pada dysmenorrhea sekunder terdapat kelainan ginekologis yang mendasari. Gejala dysmenorrhea primer mencakup nyeri pada perut bawah yang menyebar ke pinggang dan paha, rasa mual, muntah, sakit kepala, diare, dan iritabilitas. Etiologinya antara lain faktor kejiwaan, konstitusi, obstruksi kanalis cervicalis, endokrin, dan alergi. Untuk pilihan tata laksana yang dapat diberikan, ini berupa edukasi suportif bahwa dysmenorrhea tidak berbahaya, dan juga kalau misalkan nyerinya tidak tertahankan bisa diberikan analgesik, misalkan N-diclofenac 3 kali 50 mg, ibuprofen 3 kali 800 mg, asam mefenemat dosis awal 500 mg dan rumatan 4 kali 250, terapi hormonal dengan pil kontrasepsi, terapi obat non-steroid antiprostaglandin maupun prosedur dilatasi kanalis cervicalis. Jadi secara basic untuk gangguan haid itu sebagian besar bisa ditangani antara untuk nyerinya ditangani dengan pemberian analgesik, itu bisa asam mefenamat, bisa N-diclofenac, bisa juga dengan ibuprofen. Sementara itu jika gangguannya itu disebabkan oleh kelainan hormonal, itu bisa diatasi dengan pemberian KB hormonal. Untuk lebih mudahnya adalah dengan pemberian terapil KB kombinasi. Namun jika tidak bisa maka ya diberikan KB yang non kombinasi. Karena pemberian KB hormonal itu sendiri dapat kemudian dia dapat mengatur kembali siklus menstruasi untuk menjadi lebih teratur selama KB-nya diminum secara teratur. Karena prinsip kontrasepsi hormonal kan adalah dengan dia pemberian hormon secara eksogen. Nah, karena hormonnya sudah diberikan secara eksogen, kemudian produksi hormon endogennya akan menyesuaikan dengan pemberian hormon eksogen. Jadi yang tadinya kendali hormon itu diatur oleh tubuh manusia, sekarang kendali hormonnya diatur oleh penjadwalan pemberian pil KB. Nah, ini biasanya akan mengatasi gangguan haid. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, untuk pelajaran mengenai gangguan menstruasi sekian saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka ya dapat didiskusikan di forum tanya jawab. Jangan lupa untuk merangkum pelajaran ini dan dimasukkan diupload juga ke forum tanya jawab. Ya, sekian mengenai gangguan menstruasi. Terima kasih telah mengikuti pelajaran kali ini. Semoga Anda telah lebih memahami mengenai gangguan menstruasi. Ya, sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya.